One Piece lover, balik lagi di channel UJ Official guys ya. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Untuk kalian yang suka spoiler dan teori tentang One Piece, video ini sangat cocok untuk kalian semua ya guys. Sekarang lanjut ke pembahasan guys ya. Manga One Piece chapter 1071 telah terbit dan memperlihatkan berbagai hal menarik. Dalam video kali ini, channel UJ Official pun akan membahas tentang chapter terbaru ini dengan memberikan pendapat dan juga beberapa teori. Chapter kali ini berjudul Munculnya Seorang Pahlawan. Cerita dimulai dengan memperlihatkan Kuma yang sedang terbang menuju ke suatu tempat. Seperti yang kita tahu, Kuma beberapa waktu yang lalu melakukan pergerakan mendadak ketika dia sedang diperbaiki di kerajaan Kamabaka. Kuma juga memakai kekuatan buah iblis Nikyu Nikyu no Mi untuk memindahkan dirinya dari sana ke tempat lain. Sekarang ini telah diketahui tempat mana yang menjadi tujuan Kuma. Kuma terbang ke pelabuhan yang berada di Red Line atau yang disebut dengan Red Port. Ketika Kuma tiba di sana, banyak orang menjadi terkejut. Mereka pun mulai berlarian menjauh dari Kuma. Sementara itu, Kuma melihat ke atas, yang menandakan dia ingin pergi ke Mary Joyce yang berada di puncak Red Line. Sampai saat ini masih menjadi misteri mengapa Kuma kembali ke tempat tersebut. Padahal sebelumnya Sabo dan kawan-kawan telah susah payah membawa Kuma pergi dari tempat itu. Meski begitu, perlu kita ingat bahwa Kuma bergerak sesuai dengan program, karena dia telah menjadi pasifista seutuhnya dan tidak lagi memiliki kesadaran manusia. Dengan begitu berarti ada suatu program yang mengharuskan Kuma untuk pergi ke sana. Kemudian cerita beralih ke Pulau Egghead. Di sana, Stussy menduga bahwa Rob Lucci sebenarnya tidak berniat untuk menunggu kedatangan Angkatan Laut. Sang agen CP0, pengguna kekuatan Leopard itu tidak peduli dengan perintah dari Akainu, karena dia ingin segera beraksi untuk melancarkan serangan kepada Luffy dan Vegapunk. CP0 telah memblokir pelabuhan dan kapal-kapal yang berada di Pulau Egghead agar mencegah target untuk kabur. Sementara itu, Rob Lucci tampak sangat kesal kepada Luffy. Dia juga bilang bahwa dirinya tidak mengakui Luffy sebagai Yonko. Setelah itu diperlihatkan Vegapunk telah selesai berkemas karena dia ingin meninggalkan Pulau Egghead bersama bajak laut topi jerami. Ternyata bukan hanya Vegapunk asli saja yang pergi, melainkan semua Crown juga akan ikut bersamanya. Walau berniat pergi, tapi dengan adanya CP0 di Pulau Egghead, tentu situasinya menjadi semakin rumit. Namun Edison berkata bahwa sebenarnya ada satu orang di Pulau Egghead yang bisa membantu mereka. Menurut Edison, orang tersebut dapat menangani CP0, sehingga Vegapunk dan yang lain bisa pergi dari pulau itu. Edison sebenarnya enggan untuk menghubungi orang itu sebab jika orang itu membantu Vegapunk, maka dia tidak bisa lagi tinggal di Pulau Egghead dan akan diburu oleh pemerintah dunia. Walau Edison tidak ingin menghubunginya, tapi Vegapunk asli justru memutuskan untuk menghubungi orang tersebut. Orang yang dimaksud itu pun berbicara sopan kepada Vegapunk melalui Denden Mushi. Vegapunk sangat yakin orang itu bisa mengatasi para CP0 dan orang itu juga bilang bahwa dia memang sudah menunggu perintah dari Vegapunk. Orang misterius itu sangat bersedia untuk membantu. Siapa orang tersebut belum diketahui karena dia tidak diperlihatkan dalam chapter kali ini. Sangat menarik karena ternyata masih ada karakter lain di Pulau Egghead. Berhubung Vegapunk yakin orang itu dapat mengatasi para agen CP0, itu berarti orang yang dimaksud sangat kuat. Beberapa saat kemudian, Frontier Dome tiba-tiba menghilang walau tak ada yang melakukan sesuatu di ruang kontrol. Rob Lucci pun bertanya-tanya apakah itu mungkin suatu jebakan. Rob Lucci, Kaku, dan Stussy memakai teknik Geppo untuk naik mendekati laboratorium. Pythagoras segera mengembalikan Frontier Dome saat mengetahui para agen CP0 itu naik, tapi mereka sudah terlanjur sampai ke atas. Di sana Rob Lucci melihat kapal Tosan Sani yang berada di dekat pintu masuk
Fast Life Vegapunk. Dia pun meminta Kaku untuk menghancurkan kapal tersebut. Kaku memakai teknik tendangan Rankyakyu, tapi Zoro yang sedang tidur di kapal langsung bangun dan mengatasi serangan itu dengan tebasan pedang. Dengan wajah serius, Zoro bertanya siapa orang yang berani mengganggu tidurnya. Kaku pun di sana terlihat panik. Tak lama berselang, Kaku dan Zoro langsung saling menyerang. Pertarungan Zoro dan Kaku akan mirip seperti Luffy melawan Rob Lucci, yang mana Luffy jauh unggul. Begitu juga dengan Zoro yang akan jauh lebih unggul dari Kaku. Setelah itu, Luffy, Jinbe, dan Chopper akhirnya berkumpul kembali dengan para kru bajak laut Topuk Jerami. Namun Robin menyadari Vegapunk yang asli menghilang dari sana. Ternyata Vegapunk asli dikejar oleh Jewery Bonney, sebab Bonney masih sangat marah kepadanya. Dan Bonney ingin agar Kuma dikembalikan seperti semula. Namun Vegapunk bilang dia tidak bisa melakukannya karena ada suatu alasan di balik itu. Apa sebenarnya alasan yang Vegapunk maksud belum diketahui. Tapi admin punya pendapat terkait hal ini. Pada bagian awal chapter kita melihat Kuma yang secara mengejutkan muncul di Red Pot dan sepertinya berniat naik ke Mary Joyce. Kuma yang telah kehilangan ingatan dan kesadarannya sebagai manusia melakukan itu pasti atas suatu program. Nah, program itulah yang membuat Vegapunk tidak boleh mengembalikan Kuma seperti semula. Sebab sebelum Kuma menjadi pasifista seutuhnya, mereka berdua telah memiliki kesepakatan rahasia. Kuma ingin melakukan sesuatu yang bisa berguna untuk pasukan revolusi tanpa sepengetahuan Dragon. Karena rencana Kuma mungkin akan dilarang oleh Dragon jika dia tahu. Rencana tersebut adalah Kuma ingin menjadikan dirinya pasifista seutuhnya dan biar diketahui oleh pihak pemerintah dunia. Kuma tahu dengan tubuhnya yang seperti itu, Tenryubito pasti akan tertarik untuk menjadikannya Kuma budak. Namun Kuma ingin agar ada program khusus bahwa pada suatu waktu yang ditentukan, Kuma akan meledak dengan sendirinya di Mary Joyce. Ledakan itu akan membuat beberapa Tenryubito mati. Otomatis hal tersebut akan mengakibatkan kerugian di Mary Joyce dan akan membuat Tenryubito lain merasa ketakutan. Ketika waktu untuk meledakkan diri di Mary Joyce hampir tiba, program dalam diri Kuma pun aktif. Sehingga secara otomatis dia harus segera pergi ke tempat tersebut. Itulah misi terakhir Kuma untuk meledakkan diri di Mary Joyce. Itu juga yang menjadi alasan kenapa Vegapunk tidak merubah Kuma kembali seperti semula. Setelah menampilkan berbagai hal di Pulau Egghead, cerita kemudian berfokus ke lautan tempat di mana bajak laut Kid sedang berada. Kid dan kawan-kawan ternyata telah mendekati Pulau Elbaf. Sepertinya mereka telah mendapati petunjuk tentang keberadaan pria dengan luka bakar yang selama ini mereka cari. Pria tersebut pasti Jaguar Dissolve. Karena Jaguar Dissolve selamat dari insiden Ohara walau mengalami banyak luka bakar. Dan setelah itu dia bersembunyi di Pulau Elbaf. Pencarian terhadap pria dengan luka bakar di Elbaf itu tidak akan berjalan dengan mulus. Sebab mereka akan mendapat banyak halangan di negeri para raksasa itu. Sampai sejauh ini sudah ada beberapa raksasa Elbaf yang diperlihatkan. Sebagian dari mereka cukup kuat seperti Dory dan Grogi, Hajrudin, atau John Jaya. Namun di kerajaan Elbaf sepertinya masih ada raksasa lain dengan kemampuan yang lebih kuat dari mereka. Kerajaan Elbaf pasti memiliki petarung-petarung dengan kemampuan luar biasa. Jika nanti bajak laut Kid malah bermasalah dengan para raksasa kuat itu, maka hal yang sangat merepotkan bagi Kid dan kawan-kawan akan terjadi. Beralih ke tempat lain lagi diperlihatkan markas angkatan laut G40. Di sana, Vice Admiral Dol berdebat dengan seorang melalui Denden Moshi. Dol berkata sekarang semua kapal angkatan laut yang tersedia harus menuju ke Pulau Egghead. Itu memang perintah dari Kizaru dalam chapter lalu. Karena Kizaru berniat meringkus bajak laut topi jerami dan mengepung di Pulau Egghead. Meski begitu, seseorang yang berbicara dengan Dol tampak malah sedang mencari prajurit untuk dibawa pergi ke tempat lain. Orang itu kemudian bilang kepada Dol bahwa dia telah tiba di markas angkatan laut G40. Orang tersebut ternyata adalah Garp. Melihat Garp muncul membuat Helmeppo dan Hibari menangis karena terharu. Garp pun memanggil Helmeppo untuk pergi menolong Koby yang telah diculik oleh bajak laut Kurohige. Chapter kali ini benar-benar memperlihatkan berbagai hal menarik.
Niat dari Garp untuk menolong Koby pasti akan mengakibatkan sesuatu yang besar. Ketika sudah tiba di Pulau Beehive, kita akan melihat amokan dari sang pahlawan angkatan laut itu. Apakah Garp akan tiba di sana saat Kurohige sudah pulang? Atau malah Kurohige masih bertarung dengan Law? Jika ternyata Kurohige sudah mengalahkan Law dan membawanya ke Pulau Beehive, maka kedatangan Garp ini akan menjadi kesempatan bagi Law untuk kabur. Karena Garp pasti akan memporak-porandakan markas Kurohige, sehingga penjara-penjara di sana pun akan ikut hancur. Bukan hanya Koby dan Law saja yang bisa bebas, tapi Puding yang juga diculik oleh Kurohige akan bebas juga. Nah, itu tadi review dan teori tentang One Piece chapter 1071. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah guys ya. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe di bawah ini. Serta aktifkan juga tombol loncengnya agar kalian tahu video menarik selanjutnya. Oke, terima kasih guys. Bye-bye.